Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok manajemen kualitas proyek. Nah, di sini kami akan presentasikan hasil dari tugas mengenai manajemen kualitas proyek yang telah kami kembangkan atau kami buat. Nah, jadi di sini kami mengembangkan dengan judul portofolio personal dengan tema Blueprint to Reality, membangun jejak digital yang terstruktur, responsif, dan profesional. Oke, sebelum kita membahas ke slide selanjutnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 2478-2093. Oke, jadi di sini tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan kelompok saya dan kelompok lain juga yang akan ikut berpartisipasi untuk mempresentasikan proyeknya. Oke, jadi untuk Farel kita slide ke slide selanjutnya. Oke, di sini kita akan membahas identitas proyek dan tim ya. Jadi pada saat ini ditampilkan informasi mengenai identitas proyek dan anggota tim yang terlibat. Nah, jadi proyek yang kami kerjakan merupakan proyek pengembangan website portofolio personal yang bertujuan untuk membangun media digital profesional bagi penggunanya. Jadi website ini dirancang untuk menampilkan informasi profil pribadi, keterampilan, pengalaman, dan proyek yang pernah dikerjakan, serta informasi kontak yang dapat diakses secara online. Jadi dalam pelaksanaannya, setiap anggota tim memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan. Jadi untuk project manager itu bertujuan atau bertugas untuk mengatur jalannya proyek dan mengelola jadwal serta memastikan target proyek dapat tercapai dalam tepat waktu. Nah, sedangkan anggota tim yang bertanggung jawab dalam proses analisis kebutuhan, perencanaan desain antarmuka dan pengembangan sistem, pengujian, serta dokumentasi proyek. Jadi untuk pengembangan peran yang jelas ini sangat penting karena dapat meningkatkan koordinasi tim dan meminimalkan terjadinya kesalahan komunikasi selama proyek berlangsung. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, jadi di sini kita akan membahas tujuan dan output proyek. Jadi di setiap proyek tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan utama dari proyek ini adalah membangun website portofolio yang mampu merepresentasikan identitas profesional pengguna secara efektif. Nah, website yang dikembangkan harus memiliki tampilan yang cukup modern tentunya dan responsif dan berbagi perangkat, mudah digunakan, serta mampu memberikan pengalaman pengguna yang baik. Nah, selain itu, website juga harus dapat menampilkan informasi secara terstruktur sehingga pengunjung dapat dengan mudah memahami profil dan kemampuan pemilik portofolio tersebut. Nah, untuk di sini kita akan bahas outputnya. Jadi untuk output yang dihasilkan dari proyek ini berupa website yang siap digunakan dan dipublikasikan secara online. Nah, jadi dengan adanya website ini, pengguna memiliki saran digital yang dapat digunakan untuk mendukung personal branding maksudnya. Nah, jadi untuk memperluas jaringan profesional serta meningkatkan peluang karir di masa depan, jadi dari sisi manajemen proyek, keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari selesainya website, tetapi juga dari sejauh mana sih website itu memenuhi kebutuhan dan harapan seorang pengguna. Oke, itu untuk outputnya. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya atau di slide selanjutnya. Oke, di sini kita akan membahas, bisa kita lihat di slide-nya kita akan membahas tahapan proyek. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang bisa kita lihat, ada perencanaan proyek, analisis dan desain, pengembangan website, pengujian dan validasi, dan revisi dan deployment. Oke, jadi di sini kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah perencanaan proyek. Jadi pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan, penentuan ruang lingkup
pekerjaan, penyusunan jadwal, dan pembagian tugas anggota tim. Nah, di tahap kedua ada analisis dan desain. Jadi pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan pengguna secara pembuatan rancangan tampilan atau wireframe website. Nah, di tahap ketiga di sini pengembangan sistem atau pengembangan website ya. Jadi pada tahap ini seluruh desain yang telah dibuat mulai diimplementasikan menjadi website yang dapat digunakan bagi banyak pengguna. Dan yang tahap yang keempat atau tahap yang terakhir yaitu pengujian validasi. Jadi untuk pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tidak terdapat kesalahan yang dapat mengganggu pengguna. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi di slide ini kita akan membahas tentang jadwal pelaksanaan. Jadi bisa kita lihat yang ditampilkan di jadwal pelaksanaan proyek selama periode pengerjaan. Oke, yang pertama di sini ada penyusunan jadwal. Penyusunan jadwal ini merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen proyek karena berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan seluruh pekerjaan. Nah, yang kedua ada aktivitas. Nah, memiliki waktu pelaksanaan yang telah ditentukan agar proyek dapat diselesaikan secara tepat waktu. Nah, selanjutnya ada kegiatan. Nah, kegiatan dimulai dari tahap perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan analisis, kebutuhan, dan desain sistem. Nah, setelah desain itu selesai, tim itu akan melanjutkan ke tahap pengembangan website yang menjadi aktivitas utama dalam proyek ini. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian untuk memastikan kualitas website sebelum dilakukan deployment. Nah, jadi dengan adanya jadwal yang terstruktur, tim itu dapat memonitor perkembangan proyek dan melakukan tindakan korektif apabila terjadi keterlambatan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Untuk materi yang lebih dalam lagi akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Oke, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang akan disambung oleh rekan kelompok saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 4C juga dengan NPM 2478-2092. Nah, jadi pada slide 6 ya. Slide 6 atau quality planning. Nah, quality planning atau perencanaan kualitas adalah proses untuk menentukan standar kualitas yang harus dicapai oleh sebuah proyek. Jadi pada proyek ini terdapat beberapa indikator kualitas utama yang dijadikan acuan. Yang pertama adalah kualitas tampilan interface atau antarmuka yang harus menarik, profesional, dan sesuai dengan identitas pengguna. Lalu yang kedua adalah responsivitas. Jadi website dapat diakses dengan baik melalui komputer maupun smartphone gitu ya. Nah, yang ketiga adalah performa website yang mencakup kecepatan loading dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang keempat yaitu usability atau kemudahan penggunaan sehingga pengguna dapat mengakses informasi tanpa mengalami kesulitan. Yang kelima adalah reliabilitas sistem, yaitu kemampuan website untuk tetap berjalan dengan stabil tanpa mengalami gangguan. Jadi dengan adanya standar kualitas yang jelas ini, tim memiliki pedoman dalam mengembangkan dan mengevaluasi hasil pekerjaan. Next slide please. Nah, di sini kita masuk ke slide selanjutnya yaitu quality assurance dan quality control. Jadi untuk menjaga kualitas proyek, diterapkan dua pendekatan utama yaitu quality assurance dan quality control. Quality assurance berfokus pada pencegahan kesalahan sejak awal. Lalu contohnya adalah penyusunan standar kerja, review desain, diskusi kebutuhan pengguna, serta evaluasi berkala selama pengerjaan proyek tersebut. Sedangkan quality control berfokus pada pemeriksaan hasil yang telah dibuat. Jadi aktivitas yang dilakukan meliputi yaitu
pengujian navigator website, pengujian tampilan pada berbagai perangkat, lalu pengujian formulir kontak, serta validasi konten yang ditampilkan. Jadi perbedaan utama dari keduanya adalah quality assurance bersifat preventif, sedangkan quality control bersifat detektif. Jadi kombinasi kedua pendekatan ini sangat penting karena dapat membantu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah di sini kita masuk ke slide selanjutnya yaitu quality improvement. Selain menjaga kualitas, proyek juga menerapkan konsep perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Prinsip ini dilakukan karena kualitas bukan sesuatu yang bersifat statis, tapi harus terus ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi. Masukan diperoleh dari anggota tim, user atau pengguna, serta hasil pengujian yang dilakukan selama proyek tersebut berlangsung. Jadi setiap masalah yang ditemukan dapat dicatat, dianalisis penyebabnya, kemudian ditentukan tindakan perbaikannya. Contohnya adalah perbaikan tampilan mobile, optimasi kecepatan loading halaman, penyempurnaan struktur navigasi, dan peningkatan kualitas konten. Jadi melalui proses perbaikan dan berkelanjutan ini, website dapat berkembang menjadi produk yang lebih baik dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih optimal. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai biaya kualitas, resiko proyek, dan hasil evaluasi yang diperoleh selama pelaksanaan proyek. Oke. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Randy yang sudah menyampaikan materi sebelumnya. Jadi, sekarang kita masuk ke slide 9 ya. Nah, oke, di slide 9 ini adalah cost of quality ya. Nah, jadi cost quality atau biaya kualitas merupakan biaya yang dikeluarkan ya untuk memastikan kualitas proyek tetap terjaga. Nah, biaya ini terbagi menjadi biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Nah, biaya pencegahan digunakan untuk mencegah terjadinya kesalahan, misalnya perbuatan desain awal dan revisi kebutuhan. Nah, terus untuk biaya penilaian digunakan untuk melakukan pengujian dan evaluasi sistem. Sedangkan biaya kegagalan, biaya kegagalan internal itu ya. Kegagalan internal ini muncul ketika ditemukan kesalahan sebelum produk diserahkan kepada pengguna gitu ya. Lalu ada biaya kegagalan eksternal. Ini akan muncul ketika kesalahan ditemukan setelah produk digunakan oleh pengguna gitu ya. Jadi melalui pengelolaan cost of quality yang baik, proyek dapat mengurangi biaya perbaikan dan meningkatkan kepuasan pengguna gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi di sini ada slide 10 adalah risk register ya. Jadi risk register ini digunakan untuk mencatat dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam proyek berlangsung gitu ya. Nah, beberapa resiko yang berhasil diidentifikasi antara lain merupakan kebutuhan dari klien, keterlambatan pengerjaan, bug system, yang masalah kompatibilitas browser, dan gangguan hosting. Jadi setiap resiko dianalisis berdasarkan kemungkinan terjadi dan tingkat dampak terhadap proyek. Nah, setelah itu disusun strategi migrasi untuk mengurangi dampak mungkin akan ditimbulkan gitu. Nah, pendekatan ini membantu tim menjadi lebih siap dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan proyek. Sekarang kita masuk ke slide 11 untuk quality issue. Nah, jadi quality issue log ini berisi seluruh masalah kualitas yang ditentukan dalam proyek berlangsung, selama proyek berlangsung gitu ya. Nah, dokumentasi ini penting karena dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Contoh, masalah yang ditemukan meliputi tampilan yang kurang responsif,
pada perangkat tertentu, kesalahan navigasi halaman, serta optimasi performa website. Ya. Jadi setiap masalah dicatat lengkap dengan penyebab, dampak, dan tindakan perbaikannya. Dengan adanya dokumentasi yang baik, proses mengendalikan kualitas ini menjadi lebih terarah gitu ya, dan mudah dipantau. Kita masuk ke slide selanjutnya untuk progres proyek. Oke, baik. Jadi slide ini menunjukkan perkembangan proyek ya. Jangan diubah-ubah ya. Perkembangan proyek ya. Jadi berdasarkan ya. Jadi berdasarkan hasil monitoring, sebagian besar aktivitas ini telah berhasil diselesaikan sesuai jadwal yang dirancangkan ya. Jadi progres yang dicapai menunjukkan bahwa proyek berada pada jalur yang tepat atau on track. Nah, selain itu sebagian besar temuan kualitas telah ditangani sehingga resiko yang tersisa dapat dikelola dengan baik. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen kualitas memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan proyek gitu ya. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, slide 13 untuk kesimpulan ya. Jadi dari seluruh proses yang telah dijelaskan, di sini kita dapat simpulkan bahwa manajemen kualitas memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan proyek pengembangan website portofolio personal ini ya. Nah, melalui perencanaan kualitas yang baik, pengendalian kualitas yang konsisten, lalu identifikasi risiko yang tepat, serta evaluasi berkelanjutan, dan tim mampu menghasilkan proyek yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, penerapan quality planning, quality assurance, quality control, dan continuous improvement itu membantu memastikan bahwa setiap tahap proyek berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan ya. Nah, dengan demikian proyek ini kan tidak hanya berhasil menghasilkan website yang berfungsi dengan baik, tapi juga memberikan nilai tambah bagi pengguna dalam membangun identitas profesional mereka di dunia digital. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman yang sudah menyimak, jika ada pertanyaan, silahkan diajukan. Oke, baik. Boleh kita untuk Ikram Syafei terlebih dahulu ya untuk mengajukan pertanyaan. Cek, kedengeran nggak suaranya? Oke, sebelumnya izin bertanya, mengapa pada proyek ini kalian perlu menerapkan kualitas quality asuransi dan quality control secara bersamaan? Bukankah cukup hanya melakukan pengujian saja? Mungkin cukup. Baik, mungkin kita ini dulu ya, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dulu. Silakan zona baik itu untuk bertanya. Nanti Ya, kita akan kasih. jawab pertanyaan-pertanyaannya di akhir ya. Zona baik silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya, Farel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rezaldi. Di sini saya ingin bertanya pada kelompok kalian, jika setelah website dipublikasikan ternyata ditemukan bug atau pengguna memberikan banyak masukan baru, apa yang akan dilakukan oleh tim project? Terima kasih, Farel. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, cukup. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Chrome terlebih dahulu ya. Jadi
Dari Ikrom sendiri bertanya, mengapa pada proyek ini perlu menerapkan quality insurance dan quality control secara bersamaan ya? Bukankah cukup hanya melakukan pengujian saja? Nah, untuk jawaban dari kelompok kami itu uh, adalah quality insurance dan quality control itu kan memiliki fungsi yang berbeda, tapi memang saling melengkapi. Jadi quality assurance itu berfokus pada pencegahan kesalahan sejak awal proses pengembangan, misalnya melalui penyusunan standar kerja atau review desain dan evaluasi proses. Nah, yang dimana sedangkan untuk quality control itu berfokus pada pemeriksaan hasil yang telah dibuat melalui berbagai pengujian untuk menentukan kesalahan yang masih ada. Jadi, jika hanya menggunakan quality control, maka kesalahan baru akan diketahui setelah produk selesai dibuat, sehingga biaya perbaikan yang bisa lebih besar gitu ya. Nah, oleh karena itu, kedua pendekatan ini perlu diterapkan ya secara bersamaan agar kualitasnya dapat dijaga sejak proses sehingga terakhir proyek nanti. Mungkin itu untuk pertanyaan Ikram. Apakah cukup dari Ikram? Oke, terima kasih ya, mungkin cukup. Oke, baik. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari Rezaldi ya, dan teman saya yang akan menjawabnya. Silakan waktunya untuk Rian. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rezaldi ya. Oke, saya ulangi ya pertanyaannya dari Mas Rezaldi. Jadi pertanyaan dari jika setelah website dipublikasikan ternyata ditemukan bug atau pengguna memberikan banyak masukan baru, apa yang harus dilakukan tim proyek? Apakah begitu? Ya Mas, betul sekali. Oke. Oke, jadi di sini jawabannya itu apabila setelah di deployment ditemukan bug atau terdapat masukan baru dari pengguna, maka tim akan menerapkan konsep continuous atau improvement atau perbaikan berkelanjutan. Nah, yang langkah pertama adalah mencatat seluruh masalah ke dalam quality issue dan untuk dianalisis tingkat prioritas dan dampaknya. Nah, selanjutnya dilakukan identifikasi penyebab masalah, kemudian tim menyusun solusi dan melakukan pengujian kembali. Nah, sebelum perubahan diterapkan ke website produksi, dengan cara tersebut, kualitas website dapat terus ditingkatkan meskipun proyek utama telah selesai. Nah, sehingga website tetap lebih relevan dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Oke, mungkin itu yang dapat saya jawab. Apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Mungkin menurut saya sangat cukup Mas. Terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan. Oke, mungkin kalau sudah dicukupkan, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami apabila ada kesalahan, kekurangan dalam menjelaskan atau mempresentasikan materi yang telah kami kembangkan. Saya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Jal.